Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ageta Putri Awijaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Hasil Persiapan dan Perjuangan yang didasari dari Kidung Agung pasal 3 ayat 6-11 bersama dengan saya David Riantama Sitorus, kader Pendeta GKI. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sahabat kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari, sehingga kami mampu melewati setiap gumul juang kehidupan kami, semuanya karena penyertaan Tuhan, dan kami mampu menghayatinya sebagai anugerah yang luar biasa. Pada saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Maka Tuhan, terlebih dahulu ajarilah kami untuk kami mampu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan lebih lagi, ajari kami untuk kami mau dan bersedia untuk melakukan firman itu dalam laku hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah diambil dari Kidung Agung pasal 3 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa itu yang muncul dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput harumnya mur dan kemenyan dengan segala macam serbuk wangi pedagang? Nah, Teens, menurut kalian, kapan usia yang paling ideal untuk menikah? Jawabannya pasti berbeda, karena menikah merupakan keputusan penting yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan. Bukan hanya soal pesta pernikahannya saja, tetapi juga kesiapan diri dari masing-masing orang yang akan menikah. Nah, puisi dalam bacaan kita menggambarkan suasana hati pernikahan pada zaman dahulu. Mempelai laki-laki yang digambarkan seperti Raja Salomo itu datang dari jauh menghampiri mempelai perempuan gitu ya. Raja Salomo melambangkan seseorang yang penuh kebijaksanaan dan dengan kematangannya mampu membawa kemakmuran serta damai sejahtera. Ia menggambarkan mempelai laki-laki yang siap menghadirkan damai sejahtera bagi rumah tangganya kelak. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga dapat datang ke tempat mempelai perempuan yang jauh, bahkan melewati padang gurun dengan selamat. Selain menggambarkan pernikahan, puisi ini juga melukiskan kedatangan Allah dari padang gurun untuk menyelamatkan Israel. Allah digambarkan sebagai pahlawan yang siap membebaskan mereka dari perbudakan. Ketika datang, Allah telah menyiapkan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ia juga meminta mereka untuk bersiap berjalan bersamanya melalui ritual makan sayur pahit dan roti yang tak beragi. Persiapan itu menjadi awal yang baik bagi perjalanan mereka yang penuh dengan tantangan. Nah, Teens, pernikahan itu bukanlah keputusan yang dapat diambil tanpa persiapan dan perjuangan. Persiapan dan perjuangan dalam pernikahan itu memiliki tujuan yang penting, yaitu membentuk pasangan yang matang secara fisik, mental, spiritual, maupun ekonomi. Hal yang sama juga berlaku dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Keputusan untuk mengikut Tuhan adalah keputusan besar yang membutuhkan persiapan. Namun, yakinlah
bahwa Allah telah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita. Kita mau menutup renungan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman dan renungan yang boleh kami baca pada hari ini, yang telah mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami bukan hanya untuk pernikahan, tetapi juga banyak hal dalam hidup yang di luar kendali kami. Maka Tuhan, dalam setiap persiapan kami, ikutlah dan hadirlah, berkaryalah bersama dengan kami, sehingga kami mampu dilayakkan dan mampu untuk melewati setiap persoalan hidup hanya dengan penyertaan Tuhan. Berkati kami dalam setiap lika-liku kehidupan kami, sehingga kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mengalaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemimpin kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.